Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang kudus, Dia Allah yang suci. Patut kita puji dan kita sembah Dia. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Engkau Allah yang kudus. Oh Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung. Hanya nama-Mu yang kami sanjung. Haleluya. Nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan, Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Oh, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami pada hari ini. Kami masih boleh memuji Engkau, kami masih boleh menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami masih boleh bersekutu dengan Engkau untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Lebih lagi ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Tetap kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan bersuka cita.
Saya ajak saudara-saudara menaikkan pujian ini. Kita naikkan pujian bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Haleluya, Dia ajaib bagi kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus. Bersama Haleluya. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus. Haleluya. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Haleluya. Kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kita lakukan perkara-perkara yang ajaib bersama Dia. Bersama Yesus Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus. Yesus, domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus. Haleluya. anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada mustahil bagi Dia. Perkasa, penasehat Dia. Amin. Katakan tiada. Tiada, sesungguhnya tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Dia perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Dia gagah, perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi. Haleluya, pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lagi, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya, kita imani bahwa segala sesuatu tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yang mustahil bagi Dia.
Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua itu pasti jadi. Karena apa? Karena firman. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit semua disembuhkan. Haleluya. Disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita terus punya komitmen kepada Tuhan bahwa iman kita tetap teguh di dalam Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Dialah yang memegang hidup kita. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Naikkan pujian ini. Haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku kira sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan kepada Tuhan, bahwa imanku Tuhan tetap teguh di dalam Engkau. Haleluya. Yang telah mati buatku di Golgota. Ku kira sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Tetap teguh di dalam Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Ku kira sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya. Di dalam Yesus. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah bersorak bagi Tuhan dengan bertepuk tangan, dengan mengangkat tangan. Saya percaya puji-pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan Tuhan disenangkan oleh pujian kita hari ini. Saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Biarlah firman itu terus mengalir dalam kehidupan saudara. Firman itu yang membentuk saudara, menguatkan saudara, menguatkan iman saudara. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Itu yang kita katakan kepada Tuhan. Haleluya.
Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita naikkan pujian yang berkata, ajarku Tuhan mengerti segala rencanamu. Ajarku Tuhan berserah, ajarku Tuhan berharap padamu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Ajarku mengerti segala rencanamu. Haleluya. Mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Puji Tuhan. Oh, ajarku berharap hanya padamu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Oh Bapakku, Engkau ajaib bagiku, Tuhan. Segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Tuhan. Buatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku, haleluya, mengerti. Biar kami mengerti segala rencana-Mu, Tuhan. Biar kami mengerti segala jalan-jalan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku, Tuhan. Haleluya. Pimpin dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Mari sama-sama katakan sambil kita angkat tangan kita. Oh Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Engkau heran bagi kami. Heran perbuatan-Mu, Tuhan. Heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh haleluya. Bapakku, Engkau ajaib bagiku, Tuhan. Haleluya. Tuhanku, oh Tuhanku, Tuhanku. Heran Engkau, Tuhan. Perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan,
menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, buat apa yang Tuhan kerjakan. Heran ajaiblah Engkau perbuatan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji hanya bagi Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan dengan segenap hati sukacita kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Dan kembali kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus bekerja terus bagi kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan tolong kami, ajar kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus beracara bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dan kami siap juga untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Saya persilakan semuanya bisa duduk, mengambil Alkitabnya, kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berikan waktu ini, waktu yang terbaik untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Puji-pujian tadi sudah kita angkat, saya percaya bahwa kita semua menikmati berkat dari puji-pujian itu. Bahwa iman kita teguh di dalam Yesus. Puji Tuhan. Firman Tuhan, kesempatan ini kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-8. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat 5 sampai dengan ayat 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Judul perikop di sana, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku." Ia katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya ulang ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini tema firman Tuhan
yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu jadilah menurut imanmu. Ya, kita lihat tadi di dalam ayat 13 Tuhan Yesus sendiri katakan kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Sebelum kita lihat lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum. Ya, tadi di ayat yang awal dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum. Ya, ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum. Dan kisah para rasul juga mengatakan bahwa kemanapun Yesus pergi berkeliling, ia berbuat baik dan melakukan banyak mukjizat. Puji Tuhan. Apalagi yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum? Banyak. Selain Yesus tinggal di Kapernaum, kalau kita lihat di dalam Matius 4 ayat 13 dikatakan, bahwa Yesus, ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Jadi tempat tinggal Yesus, salah satu tempat tinggal Yesus adalah Kapernaum. Lalu banyak lagi, yaitu Yesus dikatakan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 41, ayat 31 sampai 44. Kita tidak baca ayat ini. Tetapi di sana dikatakan bahwa Yesus mengajar di sinagoge atau di bait Allah yang ada di Kapernaum. Di sana Yesus mengajar dengan segala kuasa pengurapannya dan dia melakukan banyak mukjizat. Juga dikatakan di dalam Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17, satu perikop di bawah ayat pokok kita, tetap di dalam pasal yang ke-8, dikatakan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan juga orang-orang lain. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus ada di Kapernaum. Tema kita pada kesempatan ini adalah jadilah menurut imanmu. Ya, menurut imanmu sama artinya jadi seperti yang engkau percayai. Seperti yang engkau percayai. Ya, iman itu kalau dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kita belum melihat tetapi kita percaya. Ya, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya pistis atau pisteo itu artinya percaya. Percaya, mempercayai, kepercayaan, keyakinan, menyerahkan diri sepenuhnya. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada satu pribadi yang berkuasa, yang kuat, yang berdaulat. Puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat, percaya kepada Yesus artinya kehidupan kita memiliki iman, kepercayaan, keyakinan yang murni. Murni, kokoh, kuat. Tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Hanya kepada Yesus saja. Sekalipun mungkin ketika kita menghadapi tantangan, goncangan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, itu berat. Berat. Tetapi ketika kita katakan kita orang yang percaya, beriman kepada Yesus, kita tidak akan tergoncangkan. Karena iman kita itu harus utuh. Tidak setengah-setengah. Harus utuh hanya kepada Yesus. Hanya kepada Yesus saja. Bapak Ibu Saudara ingat kisah tentang Daniel? Banyak hal yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya. Mulai dari pasal pertama dikatakan mereka adalah orang-orang buangan yang ditempatkan di tempat yang baik di dalam kerajaan itu. Tetapi mereka harus melakukan apa yang menjadi peraturan. Mereka harus makan minum dari makanan raja. Tetapi dikatakan di dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Dikatakan
Daniel berketetapan hati. Artinya Daniel memang mempunyai iman kepercayaan yang bulat, yang tidak setengah-setengah kepada Tuhannya, yang murni, yang utuh, yang kokoh, yang kuat kepada pribadi yang kuat. Dan pengalaman yang lebih besar lagi ketika mereka harus disuruh menyembah. Ketika seruling, ketika kecapi dibunyikan, mereka harus di pasal yang ketiga di dalam Daniel, ketika mereka mendengar, dikatakan di ayat yang ke-10, ketika mereka semua orang di dalam kerajaan itu ketika mendengar sangkakala, seruling, kecapi, dan alat-alat yang lainnya, mereka itu harus sujud menyembah kepada patung emas. Tetapi mereka tidak sujud menyembah. Akhirnya apa? Mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah kepada patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka berketetapan hati, tidak tergoncangkan oleh sukarnya, sulitnya, besarnya pencobaan keadaan yang ada. Begitu juga ketika gua singa diperhadapkan kepada mereka. Mereka tidak boleh memanggil nama Allah mereka. Mereka harus hanya memanggil nama Raja yang ada. Tetapi mereka tetap berketetapan hati. Hanya percaya, hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. Yaitu tentunya kita tahu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Iman kita itu harus bulat utuh kepada Tuhan. Murni, tidak tergoncangkan oleh apapun. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iman itu berbeda dengan berhayal atau berhalusinasi. Karena iman yang dikatakan di ayat-ayat Alkitab ini adalah iman yang harus mempunyai nilai-nilai yang baik, yang mulia di dalamnya. Tidak sekedar percaya tetapi mengingkarinya. Tidak setengah-setengah percaya tetapi tidak ada action, tidak ada tindakan, tidak ada perilaku, perbuatan yang mengikuti iman itu. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus itu harus mempunyai nilai-nilai yang baik dan mulia di dalamnya. Kita kembali kepada ayat pokok kita. Dikatakan perwira ini memiliki iman yang bertindak. Nilai-nilai yang baik, yang mulia, yang murni dari seorang perwira ini adalah perwira ini mempunyai iman yang bertindak. Dia mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus. Sekalipun tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Kita baca ayat demi ayat. Sekalipun itu bukan untuk urusan dia. Sekalipun itu bukan untuk kepentingan perwira ini. Tetapi untuk bawahannya. Hambanya. Tetapi dia mempunyai iman dan tindakan keputusan untuk datang kepada Yesus. Puji Tuhan. Contoh lain tentunya kita mengingat di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 28. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Dia tentunya sudah sangat capek dengan kehidupannya yang mengalami sakit penyakit yaitu pendarahan. Tetapi dikatakan di dalam Markus 5 ayat 28 itu, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Puji Tuhan. Banyak hal yang sudah dia lakukan sampai di dalam ayat-ayat Alkitab itu dikatakan bahwa dia sudah menghabiskan seluruh tenaganya, hartanya, waktunya untuk kesembuhannya. Tetapi ketika dia dengar, ada banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan di mana-mana pun, dia katakan, dia pergi di dalam kerumunan itu dan dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kesembuhan menjadi milik wanita ini. Puji Tuhan. Perwira ini mempunyai iman yang bertindak. Mari Bapak Ibu Saudara miliki iman yang bertindak itu terus di hadapan Tuhan. Dan
perwira ini memiliki iman yang memberi rasa hormat kepada Yesus. Rasa hormat, rasa pengagungan kepada Yesus. Tadi di ayat 8 sampai di 9 dikatakan, tetapi jawab perwira itu. Sebelumnya Yesus katakan, iya Yesus akan datang dan akan menyembuhkan hambanya itu. Tetapi di ayat 8 dikatakan, tidak Tuanku, aku tidak layak. Aku tidak layak menerima engkau. Karena apa? Dia merasa dia adalah orang yang berdosa. Sedangkan Yesus adalah orang yang luar biasa. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang penuh dengan keajaiban. Katakan saja. Dia katakan. Katakan saja. Sebab perwira ini mengambil gambaran kehidupan sehari-hari. Dia seorang bawahan. Tetapi dia juga mempunyai bawahan. Dan ketika diperintahkan bawahannya itu melakukan. Dia percaya sepenuh-penuhnya bahwa ketika Yesus berbicara dimanapun dia berada, kepada siapapun dimana-manapun berada, itu pasti terjadi. Sebab saya percaya perwira ini percaya dengan sepenuhnya Yesus memiliki kuasa. Yesus mempunyai otoritas. Yesus mempunyai kemahakuasaan dan dia Allah yang maha hadir. Dia dapat melakukan banyak perkara dalam satu waktu yang sama dan kepada banyak pribadi. Puji Tuhan. Mari percayai bahwa Yesus yang Bapak Ibu Saudara, bahwa yang Yesus yang kita sembah puji muliakan itu adalah Yesus yang ajaib. Yesus yang heran kuasanya dan dia masih dan terus akan berkuasa dalam hidup kita. Miliki iman yang teguh, iman yang bertindak, iman yang mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Perwira ini ya dikatakan lagi, jadilah menurut imanmu. Jadilah seperti yang engkau percayai. Di ayat yang ke-10 ya. Ayat ke-10 dikatakan oleh Yesus sendiri. Mendengar. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Melihat iman perwira ini, Yesus kagum. Yesus kagum, namun sekaligus Yesus merasa sedih, kecewa. Yesus kagum melihat, mendengar iman yang tadi sudah kita baca. Tidak perlu Tuhan kamu datang capek-capek ke rumah saya. Katakan saja. Dengan satu perkataan, semua bisa jadi. Semua pasti jadi oleh kuasa firman yang keluar dari mulut Yesus. Semua pasti jadi dan tidak ada perkara yang sukar atau perkara yang mustahil bagi Yesus. Ya, Yesus kagum akan iman perwira ini. Namun sekaligus Yesus bersedih. Ya, sekalipun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perwira ini adalah perwira Romawi yang bukan orang Yahudi atau orang Israel. Bukan orang pilihan Tuhan, bukan orang yang mempunyai janji-janji itu sebelumnya. Tetapi kita lihat, saya percaya melalui dia mendengar pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan, perbuatan keajaiban mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Iman dia timbul. Sehingga dia mempunyai iman yang kuat, kokoh seperti ini. Ya. Yesus katakan, tidak pernah iman seperti ini dijumpai Yesus di antara orang-orang Israel. Yesus kagum untuk seorang perwira Romawi ini. Tetapi Yesus bersedih, kenapa umat orang Yahudi, orang Israel yang menjadi pemilik janji-janji itu tidak mempunyai iman seperti ini. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita melihat, ya, untuk kita melihat kuasa Tuhan, mukjizat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita,
kesembuhan yang daripada Tuhan. Mari kuatkan imanmu, beri imanmu yang sepenuhnya, yang murni, yang kuat kokoh itu hanya kepada Yesus. Ya. Tadi bahwa kehidupan iman daripada perwira ini, iman yang bertindak, dia datang kepada Yesus, iman yang memberi rasa hormat pengagungan kepada Yesus, dan juga iman daripada perwira ini adalah dia mempunyai iman yang terus merendahkan hatinya, dirinya di hadapan Yesus yang berkuasa itu. Oleh sebab itu, untuk kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk kita menikmati mukjizat Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib itu, yang heran, yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Miliki iman yang bertumbuh, kuat, kokoh, murni kepada Tuhan, dan terus miliki rasa hormat, pengagungan, dan kerendahan hati kepada Yesus. Tema kita, jadilah kepadamu seperti kepercayaanmu. Jadilah menurut kepercayaanmu atau menurut imanmu. Ya, sehingga apa yang kita lihat di ayat akhir daripada pasal ini, ya, di perikop ini, di ayat 13 bagian akhir dikatakan, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hamba seorang perwira ini disembuhkan, dan perwira ini mendapat pujian, kehormatan daripada Yesus. Ingat bahwa perwira ini bukan seorang yang tadinya memiliki janji-janji itu seorang Yahudi atau Israel. Tetapi firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 3-4 dikatakan, itulah yang baik dan berkenan yang Allah, yang kepadanya Allah Juru Selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan kebenaran. Tuhan inginkan, walaupun bangsa Israel, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan, semua orang akan diselamatkan. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Ya. Lalu dikatakan di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 14. Yesus Kristus telah membuat hal ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan. Walaupun kita bukan orang-orang Israel atau orang Yahudi, tetapi kita juga Tuhan inginkan untuk selamat. Ya, di luar daripada orang Yahudi dan juga orang Israel. Tuhan inginkan duduk bersama-sama dengan Bapak Abraham. Ya, menikmati berkat yang daripada Allah itu. Puji Tuhan. Ya. Itu yang dikatakan Yesus ketika Yesus rasa bersedih. Iman seperti ini tidak pernah dijumpai di antara orang Israel. Ya, dikatakan orang yang mempunyai janji itu bangsa Israel. Ya, mereka akan dicampakkan di ayat 12 tadi dikatakan. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bangsa Israel, mereka mengerjakan hanya untuk sesuai dengan hukum Taurat, bukan didasari dengan iman kepada Yesus. Karena dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 31 sampai 32 dikatakan, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari miliki iman yang teguh terus kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap mempunyai. Jangan kita
memulainya dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging, seperti yang dikesalkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang di Galatia. Engkau bodoh, kau memulai dengan roh tetapi kau akhiri dengan daging. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada dalam kesempatan saat ini mendengar firman Tuhan, kita mau terus kokoh berdiri teguh di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita memulai dengan roh percaya sepenuh kepada Tuhan. Kita mengakhiri hidup yang memang sukar, memang tidak mudah, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, ada satu pertanyaan yang disampaikan. Adakah dikatakan, Lukas 18 ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu satu pertanyaan. Ada tanda tanya di sana. Adakah Yesus akan mendapati iman di bumi ini? Karena apa? Mungkin saja iman kita bisa tergoyahkan karena ada banyak masalah dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, perekonomian kita, tubuh kita sakit penyakit. Sehingga kita menggantikan iman percaya kita kepada hal-hal yang lain yang seolah-olah menolong, seolah-olah membantu, seolah-olah meringankan, pada semuanya kosong. Hanya Yesus yang terbukti. Banyak di dalam firman Tuhan katakan, pertolongan Tuhan itu sungguh sangat terbukti. Dan tidak ada perkara yang mustahil di dalam tangan Yesus. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dan ketika hati iman kita teguh kepada Tuhan, maka yang Tuhan inginkan akan kita terima. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari anak-anak Tuhan, kita semua gereja Tuhan, mari kita bertekun dalam iman. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 23. Kolose 1 ayat 23 firman Tuhan katakan, bertekun dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanmu. Puji Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Mari terus bertekunlah di dalam iman yang kau miliki, kau percayai, kau andalkan hanya kepada Yesus. Bertekun di dalamnya dan bertambah di dalam iman itu. Jangan stagnan, jangan imanmu jangan tetap berdiam diri di tempat, tetapi harus bertambah dalam iman. Karena apa? Itu juga akan membuat engkau melihat, menikmati berkat kuasa kemuliaan Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah beriman kepada Tuhan? Saat menghadapi tantangan, tetap bertekun dalam iman, tetap bertambah-tambah di dalam iman. Lalu kita mau terus hidup dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus 1 ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mari kita mau bertekun dalam iman kita kepada Yesus, mau bertambah-tambah di dalam iman kita kepada Yesus. Kita mau juga tetap dipelihara. Percaya ada pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, sehingga dikatakan bahwa kita adalah orang benar,
hidup oleh karena iman. Orang yang bertekun dalam iman, bertambah-tambah di dalam iman, dan dipelihara dalam kekuatan karena iman kepada Yesus, kita akan disebut orang benar, akan hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saat apapun yang kau alami dalam kehidupanmu, ada tantangan, ada kerugian, ada goncangan dalam rumah tanggamu, hubunganmu terhadap suami istri, hubunganmu kepada anak-anakmu, atau di dalam tubuhmu ada sakit penyakit. Tetap teguh dalam imanmu, jangan mau digoncangkan, jangan tukar imanmu dengan sesuatu yang seolah-olah menolong, seolah-olah meringankan, seolah-olah menolong engkau, tetapi semuanya kosong. Mari tetap percaya kepada Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Yesus adalah pribadi yang maha kuasa, maha hadir, dan dia mendengar setiap seru doamu. Yesus berkuasa, Yesus mampu, Yesus sanggup menolongmu, dan dia mau. Banyak orang mampu, sanggup, tapi tidak mau. Tetapi Yesus berkuasa. Dia sanggup, dia mampu, dan mau menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Puji Tuhan, dia berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Di dalam ayat terakhir, dikatakan firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman. Iman kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Mari beriman kepada Tuhan. Iman kita itu yang akan memberi kemenangan kepada kita semua. Haleluya. 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 Beriman terus kepada Yesus. Beriman terus kepada Yesus yang memberi kemenangan, dan kau dapat mengalahkan dunia ini dan semua yang kau alami dalam hidupmu. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman kami kepadamu, Yesus. Iman yang beri menang. Haleluya. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Terus berimanlah kepada Yesus. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang, yang
Yesus, kepada pribadi yang kuat, kepada pribadi yang berkuasa, kepada pribadi yang berdaulat dalam kami. Kami akan berkemenangan di dalam-Mu Tuhan. Kami mau terus beriman kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Ada banyak situasi boleh jadi dalam hidup kami Tuhan. Ada banyak tantangan dalam hidup kami. Namun dengan teguh hati kami kepada-Mu, kami tetap beriman kepada-Mu. Ada banyak godaan dalam hidup kami untuk menyangkal Tuhan, untuk menggantikan Tuhan. Namun kami tahu kemenangan kami, kemerdekaan kami, kemenangan dalam hidup kami hanya Yesus. Haleluya, kami mau terus beriman ya Tuhan. Iman kami yang mengalahkan semua situasi dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan iman kami kepada-Mu. Tambahkan iman kepercayaan kami kepada-Mu Yesus. Sehingga mukjizat itu, kemenangan itu kami peroleh. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Haleluya. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman kami kepada-Mu memberi kemenangan. Iman kami kepada-Mu memberi kemenangan. Oleh sebab itu kami mau teguh percaya Tuhan. Kami mau teguh percaya. Haleluya. Kami mau percaya. Oh, percaya saja. Semua pasti jadi.
saja. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kami mau tetap mempercayai. Sekalipun ada masalah, tantangan, perubahan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan jadikan yang terbaik. Tuhan jadikan, Tuhan berikan kesembuhan. Kami mau mempercayai-Mu. Kami mau mempercayai-Mu, Yesus. Kami mau mempercayai-Mu. Kami mau mempercayai-Mu. Ya Rabbah Sangka, Rabbah, Rabbah, Rabbah. Ya Rabbah Sangka, ya Rabbah, ya Sangka, ya Rabbah Turibika, Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Bataki, ya Lama Siki, ya Rabbah Turibika, Nama Sangka, ya Rabbah Tur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu membawa kami terus kuat menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Biarlah kami terus bertekun dalam iman kami kepada Yesus. Biar kami bertambah-tambah dalam iman percaya kami kepadamu Yesus. Dan biar seluruh kehidupan kami dipelihara dalam kekuatan Allah. Oleh karena iman kepada Yesus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami buat waktu ini. Kami ada karena Tuhan. Dan kami akui banyak hal yang kami jalani dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kami masih ada dan masih dimampukan menjalaninya, karena ada kekuatan pengharapan kami kepada Allah yang kuat berkuasa itu dalam kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan ini ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang mengikuti ibadah ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Bahkan siapapun yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, Kau melihat, Kau mengetahui keperluan kebutuhan mereka. Dan Kau melihat juga iman percaya mereka yang teguh kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang menyatakan kuasa-Mu. Kau menyatakan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Mereka yang bermasalah dalam rumah tangga mereka, Tuhan, kasih-Mu memulihkan setiap rumah tangga mereka. Karena mereka terus beriman dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kalau mereka di dalam keadaan sakit penyakit saat ini, oleh kuasa bilur-bilur Yesus mereka beriman bahwa mereka menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Dan mereka yang saat ini ada di dalam dosa kejahatan, Tuhan biarlah juga mereka mempunyai iman untuk kembali kepada Tuhan dan dipulihkan kembali oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Tuhan yang mengasihi kami. Kau mau melakukan semua yang terbaik dalam hidup kami. Namun Kau mau melihat iman yang besar itu ada di dalam kami. Yang terus tidak tergoncangkan oleh apapun. Oleh situasi, keadaan, masalah, sakit, penyakit. Kami mau terus beriman teguh kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Dan biar penyertaan kuasa Tuhan, firman dan Roh Kudus-Mu menyertai kami seterusnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Arahkan hatimu, pandanganmu kepada Yesus.
yang akan memberkati engkau. Dan angkat tanganmu kepadanya yang siap memberkati engkau. Kita mau terima berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan oleh Roh Kudus yang terus menyertai kita. Berkat yang indah luar biasa ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.